Masaratu siya ngampun kali iya ngampun no ngampun panando oi iya jua Tuhan. Kabupaten Kutai Barat lahir pada tanggal 5 November 1999 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah administrasi sebesar 20.000 km persegi dengan jumlah penduduk 163.000 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, 190 kampung, dan 4 kelurahan yang bernaung di bawah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat yang berdiri megah di Kecamatan Barong Tongko, yang mendampingi ragam budaya, kekayaan alam, agama, dan masih banyak potensi Kabupaten Kutai Barat lainnya. Dari awal terbentuknya Kabupaten Kutai Barat, telah tercatat putra-putra terbaik Kutai Barat yang bergantian memajukan Kabupaten Kutai Barat dari setiap keringat yang menetes hingga bergelut dengan bencana yang pernah melanda. Kabupaten Kutai Barat kini menjelma menjadi kabupaten yang memiliki beragam kearifan lokal. Inilah wajah Kabupaten Kutai Barat saat ini. Secara geografis, Kabupaten Kutai Barat terletak di 115 derajat 25 menit 54 detik sampai dengan 116 derajat 32 menit 43 detik bujur timur, serta di antara 1 derajat 31 menit 5 detik lintang utara dan 1 derajat 9 menit 33 detik lintang selatan. Kabupaten Kutai Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahulu di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kutai Barat dapat ditempuh melalui jalur udara, sungai, dan darat dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat saat ini dipimpin oleh F.E. Kiapan Esa sebagai Bupati, Haji Edianto Arkan SE sebagai Wakil Bupati, dan Ayonius SPDMM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat saat ini. Dengan program pembangunan yang diimplementasikan dalam visi, terwujudnya Kutai Barat yang semakin adil, mandiri, dan sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dijabarkan dalam 7 misi: peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kutai Barat, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah. Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu. Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib, dan aman berbasiskan sikap tenggang rasa dan gotong royong. Pemberdayaan peran kampung, pemuda, dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.
Kabupaten Kutai Barat juga telah memperoleh berbagai penghargaan baik dalam pencapaian pengelola keuangan dan pembangunan. Di tengah pembangunan yang sedang berjalan secara masif, Kabupaten Kutai Barat dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang menjadi masalah dunia, serta dilaksanakannya refocusing anggaran guna penanganan COVID-19. Didapatkan hasil 6 orang yang positif dan hasil tes PCR yang positif. Ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilaporkan tinggal di Rumah Pratama. Merespon hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Dinas terkait melaksanakan beberapa langkah, mulai dari penyiapan Rumah Sakit Pratama, penyemprotan, himbauan-himbauan untuk mentaati protokol kesehatan, hingga pembatasan orang masuk di daerah perbatasan Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Barat terletak di hulu Sungai Mahakam, sebenarnya memiliki potensi yang sangat baik di bidang pariwisata. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat antara lain air terjun, danau, lamin, pemandangan alam, serta hutan anggrek. Keberagaman suku, agama, adat, dan tradisi kearifan budaya lokal, seni, serta keunikan masyarakat Kutai Barat, inilah yang menjadi ciri khas serta cerminan karakter masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang beradat, yang berarti bersih, asri, damai, adil, dan tentram. Percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai lini sektor memerlukan peran aktif kita semua sebagai masyarakat Kutai Barat. Kekayaan sumber daya alam, adat budaya, dan kehidupan yang harmonis merupakan landasan pembangunan yang produktif dalam mewujudkan harapan hari esok yang lebih baik dari hari ini di tanah Purai Ngeriman. Ya ayah hulutna muling saik ngadoh jadit genik mulik punjuk jadit nantak maka desino da 5 tahun lepan lalu jue sakat rumpat nalat maka lekapu jabat bue pekat pembangunan dohoy nyanan ade belala empe ngaditat dora elui tenu nganui ditat nganui maka da kapuk bujur adoh mamalumpuk ade lekaban tenu jaya pembangunan zaman yakan masih turas adoh yolo itu maka leloke bue aturai ne maka le hay tanah makaru mungke bue te pada olo ayo para hitu adoh tutuk jemuk maka le kentak aleok ngolau para skapa mayak piak bari bayak dua yakan dua maka le kapi mancai adoh punena tarai maka le para hitu leodak molak bulu bawi bire leon jak bire. Nah itu Kak Riza,
tadi dibilang percepatan pembangunan daerah yang dilakukan di Kutai Barat itu membutuhkan seluruh partisipasi dari seluruh orang yang ada di sekitarnya. Betul. Termasuk pengelolaan keuangan negara, teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak penasaran lagi, nanti ketika teman-teman berkesempatan bergabung ke Kutai Barat, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Bapak Henderman Suparji, SSI MSI selaku asisten 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Mohon izin suaranya belum terdengar Bapak. Mohon izin Bapak, suaranya belum terdengar di kami Bapak. Masih belum terdengar Bapak? Iya. Nah, sudah terdengar Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya, sudah. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Ya, Bapak? selamat. Kabar baik Bu, Bapak kabar baik kami di Kutai Barat. Alhamdulillah, semoga Bapak dan tim sehat selalu di sana Bapak. Amin. Amin. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak, kami memberikan waktu selama 10 menit untuk dapat memaparkan informasi kepada rekan-rekan PKN STAN terkait Kabupaten Kutai Barat. Kepada Bapak dan rekan-rekan kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu host dari Biro SDM Kementerian Keuangan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Inspektur, Inspektorat. Yang saya hormati rekan-rekan yang mewakili BKAD dan BKPSDM, Bapak dan Ibu host dari Kementerian Keuangan, serta seluruh peserta yang hadir, termasuk adik-adik alumni dari PKN STAN Kementerian Keuangan. Kami dari Kabupaten Kutai Barat akan memaparkan terkait dengan informasi apa yang mungkin dibutuhkan oleh adik-adik yang nantinya akan ditempatkan sesuai dengan pilihannya nanti. Sekilas di video kita telah sama-sama menyaksikan informasi umum dan cukup detail tentang Kabupaten Kutai Barat. Faktanya seperti itulah Kabupaten Kutai Barat yang ada sampai dengan saat ini, dan tentu di luar itu kami lebih fokus memaparkan tentang kondisi pemerintahan dan kebutuhan SDM yang memang sangat kami perlukan untuk sama-sama membantu kami di pemerintahan Kabupaten Kutai Barat untuk menata, untuk mengelola, mengarah kepada pemerintahan yang lebih baik lagi ke depan. Tentu harapan ini sangat besar kami titipkan jika nanti adik-adik yang lulus dari PKN STAN ini berkenan dan tertarik untuk sama-sama kami membangun, bahwa kondisi geografis atau posisi geografis Kabupaten Kutai Barat ini sebagai salah satu yang berbatasan langsung dengan IKN, tentu pemerataan pembangunan ini tidak hanya dari sisi infrastruktur, walaupun sampai sekarang kami merasakan bahwa infrastruktur ini sudah cukup merata sampai kepada kami di Kabupaten Kutai Barat sebagai daerah penyangga IKN, tetapi hal yang lebih penting juga adalah pemerataan sumber daya manusia. Kalau memang selama ini bahwa sumber daya manusia masih terfokus kepada wilayah perkotaan, besar harapan kami menyongsong IKN ini dan sebagai kabupaten penyangga, Kutai Barat juga nanti bisa mendapatkan, jika adik-adik ini nanti berkenan dan tertarik untuk sama-sama kita membangun Kabupaten Kutai Barat. Tentu kualitas sumber daya manusia yang kami anggap mumpuni ini sangat kami perlukan untuk bersama-sama dengan kami. Di Kabupaten Kutai Barat ini, sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, ada 3 OPD yang nanti akan
sebenarnya membutuhkan adik-adik dari PKN STAN ini. Yang pertama dari BKAD itu membutuhkan kurang lebih ada 11 orang. Kemudian dari Badan Pendapatan Daerah itu memerlukan ada 7 orang, dan dari Inspektorat ada memerlukan 15 orang untuk kebutuhan tenaga auditor. Jadi kurang lebih ada 36 orang yang kami butuhkan di Kabupaten Kutai Barat. Di samping untuk memenuhi informasi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kelas Kabupaten Kutai Barat ini, terlebih daripada itu untuk sama-sama kami di pemerintahan Kabupaten Kutai Barat ini untuk menata dan mengelola pemerintahan kami untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Dan memang sesuai dengan kebutuhan itu, fakta sekarang persentase keterpenuhan terhadap jabatan itu masih belum terpenuhi. Oleh sebab itu, besar harapan kami nanti adik-adik ini jika memang berkenan untuk sama-sama dengan kami membangun Kabupaten Kutai Barat ini menjadi lebih baik ke depan, ini sangat besar kami harapkan. Tentu mungkin muncul pertanyaan, apa yang bisa kami berikan kepada adik-adik jika adik-adik di sini nanti berminat. Nah, mungkin akan juga menjadi gambaran bagi adik-adik tadi ketika menonton slide tayangan tentang kondisi Kabupaten Kutai Barat, termasuk wilayah yang berbatasan dengan negara lain, bahkan juga berbatasan dengan provinsi lain. Nah, kondisi geografis ini yang mungkin menjadi pertimbangan besar bagi adik-adik, bahkan bagi orang-orang yang ditugaskan di Kabupaten Kutai Barat ini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa segala akses untuk menuju Kabupaten Kutai Barat ini telah terbuka, walaupun memerlukan waktu yang relatif lama dibanding kalau antar wilayah di Pulau Jawa, terkecuali yang menggunakan pesawat terbang atau angkutan udara itu kurang lebih hampir 25 atau sampai 30 menit dari ibu kota provinsi Samarinda atau dari Balikpapan. Nah, kemudian apa yang bisa kami tawarkan? Tentu yang pertama ketika bicara kesejahteraan, PNS memiliki aturan atau ketentuan yang memang tidak bisa kita lebihkan untuk memberikan. Di samping memang ada tambahan-tambahan penghasilan lain yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya pikir sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, kabupaten kota, tentang kesejahteraan PNS. Tentu kami juga tetap akan berpikir baik dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi pengembangan karir. Kesempatan pengembangan karir untuk semua PNS yang ada di Kutai Barat itu semua terbuka dan semua diberikan kesempatan. Sepanjang memang ada formasi-formasi yang dibuka oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan karir tersebut, termasuk juga untuk pembinaannya. Nanti mungkin secara teknis kita akan berdiskusi, tetapi secara rinci hal-hal lain yang menyangkut dengan apa yang menjadi kebutuhan kami, saya sebagai asisten akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kepala OPD untuk memberikan hal-hal yang secara spesifikasi yang mungkin adik-adik nanti akan memikirkan akan kemana kami di antara 3 OPD yang membutuhkan di Kabupaten Kutai Barat. Kesempatan pertama kami akan berikan kepada Pak Inspektur. Kebetulan beliau ini adalah alumni dari STAN, itu angkatan 84. Jadi saya pikir mungkin kalau ada tingkatan dari mahasiswa, dosen, kemudian rektor, mungkin sudah level rektornya beliau ini, karena angkatan 84. Kami serahkan kesempatan kepada Pak Inspektur, Bapak Robertus Billy. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ini saya perkenalkan, tadi sudah disebutkan nama saya Robertus Billy. Saya angkatan dari SPAN tahun 84 yang dipekerjakan dari insersi yang sebelumnya dari BPKP mulai tahun 2016 akhir. Mungkin adik-adik dari PKN STAN merasa tadi lihat video tadi sudah sampaikan, wah kok lokasinya seperti ini. Tapi sebenarnya saya sampaikan bahwa ini akses sudah kita
bisa terbuka, dan kita sebagai penyangga IKN ibu kota, nanti IKN ya, ibu kota negara. Jadi kalau nanti IKN jadi dan terlaksana, aksesnya cukup dekat dengan dari Kuba ke IKN ini. Jadi saya mengharapkan teman-teman bahwa adik-adik bahwa membangun negara, membangun negeri itu tidak harus di Jawa. Pembangunan apalagi sekarang sudah pindah ke Kalimantan, ibu kotanya. Ya, jadi sudah dekat dengan pusat juga nanti. Kemungkinan juga nanti Departemen Keuangan juga akan pindah ke di ini IKN. Nah, itu kalau jalan tolnya jadi 1 jam aja itu nanti. Kalau sedang diukur kemarin jalan tol mungkin hanya 1 jam aja dari ibu kota. Dan fasilitas tidak usah perlu takut di sini. Saya sudah mengalami di sini sampai 7 tahun. Semua masalah nanti kalau masalah internet, masalah ini semua sudah bisa dijangkau semua. Dan yang penting sini kalau biasanya kalau orang kota itu kan mau cari Indomaret atau Alfamart, ini bukan iklan ya. Tapi di sini sudah ada Indomaret atau swalayan yang cukup banyak di sini untuk kebutuhan sehari-hari adik-adik nanti. Juga tempat-tempat tinggal kaos ini juga cukup banyak karena di sini juga banyak perusahaan. Nah, saya sebagai inspektur di sini sangat mengharapkan bisa membantu adik-adik nanti bisa berbagi pengalaman kalau memang bersedia ditempatkan di Kutai Barat. Penugasan cukup banyak, sekali jelas, sehingga tidak ada kata mungkin nganggur kalau untuk sebagai auditor ya, nanti sebagai auditor di inspektorat, karena memang tenaga kita sangat memerlukan tambahan untuk tenaga auditornya. Dan untuk fasilitas, saya sudah mencanangkan bahwa satu auditor 1 laptop itu nanti ini untuk sarana yang digunakan, dan fasilitas di kantor juga cukup memenuhi standar untuk pelaksanaan tugas. Dan saya sudah mengalami di sini, saya langsung dari Jakarta waktu itu ditempatkan di sini 7 tahun, dan peran dari terutama saya yang lulusan STAN yang memahami tentang pengelolaan keuangan cukup bisa membantu Kabupaten Kutai Barat, sehingga sejak saya di sini Kabupaten Kutai Barat sudah mendapatkan WTP yang ke-7. Nah, ini sehingga diharapkan dengan teman-teman dari STAN bisa membantu atau adik-adik di sini bisa membantu kami di sini visi misi Kutai Barat lebih baik dari hari ini, dari esok lebih baik dari hari ini, dengan pengelolaan keuangan dan mencapai tujuan yang ini bisa tercapai. Dan disinilah kalau budaya semua ini, kalau adik-adik sering membaca tentang orang Dayak, orang ini, real Dayak ada di Kutai Barat. Di sini orang Dayak semua ini ada di sini. Jadi real Dayak, tapi tidak menutup ini dengan keberagaman suku yang lain. Saya sendiri dari Jawa dan diterima cukup baik di sini. Teman-teman juga ada beberapa dari beberapa suku yang cukup baik, dan jangan dulu ada istilah bahwa di daerah Dayak itu tertutup, ternyata tidak. Jadi memang terbuka sekali, welcome sekali teman-teman di sini, budayanya juga banyak sekali, dan tidak perlu takut dengan cerita-cerita yang mungkin kalau bahasa sekarang hoax ya, bahwa ada potong ini macam-macam, nggak ada itu. Bahwa saya mengalami di sini enjoy, tenang, dan perlu disampaikan di sini indeks tingkat kehidupan ya, kelayakan hidup yang dulu di Jogja sekarang berpindah ke Kalimantan Timur, ya adanya di Kutai Barat sama Mahulu ini.
sehingga usia umur manusia di Kutai Barat ini cukup tinggi, rata-rata sampai 73 tahun. Ini yang terbaru, yang dulu Jogja, sekarang di Kutai Barat. Nah ini yang mungkin sebagai, ya kalau kita ini lebih segar lah di sini. Saya fasilitas olahraga juga cukup lengkap di sini, sehingga nanti pengembangan apa untuk yang senang olahraga, senang ini juga akan terpenuhi semua. Mungkin nggak banyak, mungkin yang bisa saya sampaikan, intinya mari kita membangun kayak negara Indonesia, termasuk dari negara yang di luar Pulau Jawa, apalagi nanti IKN ada di Kalimantan Timur dan perbatasan dengan Kutai Barat. Kutai Barat masuk ring 3 kalau nggak salah. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Inspektur. Rekan sudah mendengar. Ini adalah testimoni langsung Pak Inspektur sebagai alumni STAN. Beliau sudah 7 tahun di sini dan bisik-bisik katanya akan pensiun dan menghabisi masa tuanya di Kutai Barat. Ini membuktikan bahwa Kutai Barat ini sangat welcome, sangat nyaman untuk orang-orang yang memang mempunyai tujuan hidup, baik bekerja ataupun kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kutai Barat. Mungkin sementara itu Bapak dan Ibu, selebihnya kami terbuka untuk kita diskusi jika ada hal-hal yang spesifik yang mungkin ingin diketahui tentang kondisi Kutai Barat secara keseluruhan, baik dari penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial budaya yang ada di Kutai Barat. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada host yang memimpin acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan yang sangat informatif sekali. Sekarang mohon izin Bapak, kita izin minta waktu Bapak sebentar untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Bapak. Karena sepertinya dari pemaparan Bapak-Bapak ini sangat menarik perhatian teman-teman. Apalagi Kutai Barat itu berbatasan dengan ibu kota negara baru. Sekali. Jadi Di tempat yang nyaman ya, Mas. betul, nggak lama kemudian mungkin ada coffee shop, Wah. Starbucks kali ya. Mungkin ya, bisa Atau juga. bahkan sudah ada. Sudah ada Starbucks di sana. Baik, mohon izin Bapak, ini ada pertanyaan dari Saudara Fadli yang menyampaikan pertanyaan secara langsung, ya, Via langsung. Zoom. Via Zoom. Silakan Mas Fadli di raise hand, nanti akan kami pin untuk bisa bertanya secara langsung ke Bapak-Bapak dari Kutai Barat. Kepada Mas Fadli. Atau mungkin kita alihkan dulu ke Mbak Vika Ayu yang sudah raise hand di media Zoom. Silakan Mbak Rizka, kami pin, nanti silakan diajukan pertanyaannya langsung ke Bapak Henderman dan tim. Halo, apakah saya sudah terdengar? Sudah. Baik, Pak. izin bertanya Pak. Apakah sebelumnya sudah ada alumni PKN STAN yang mengisi posisi sebagai kepala seksi atau kepala bagian pada Pemda Kutai Barat? Dan bagaimana rangkaian yang harus dilalui oleh lulusan PKN STAN untuk mencapai posisi tersebut, Pak? Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin bisa langsung kami jawab ya. Silakan Bapak, boleh langsung dijawab Bapak. Baik, terkait dengan pertanyaan Adek tadi, karena mungkin di dalam perjalanan jadi ada beberapa yang mungkin tidak kami dengar, tetapi ada yang dapat kami catat. Pertanyaannya, apakah sudah ada alumni PKN STAN yang ada di Kutai Barat dan bekerja di tingkat jabatan apa?
dapat saya sampaikan bahwa yang paling senior alumni STAN, mungkin sebutannya lain, itu tadi barusan yang telah menyampaikan testimoninya adalah Pak Inspektur kami. Jadi untuk level jabatan itu adalah eselon 2, ya Inspektur daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Kemudian untuk yang penempatan di Kutai Barat, walaupun bukan secara langsung di bawah garis komando pemerintah Kabupaten Kutai Barat, itu ada penempatan 10 orang dari Bapenda Provinsi yang bertugas di Samsat yang ada di Kutai Barat. Jadi sama alumni STAN, kita mungkin kakak tingkat angkatan keberapa secara berjenjang, ada 10 orang yang sudah ditempatkan di Kabupaten Kutai Barat dan mereka bekerja di Samsat. Nah ini Samsat ini adalah unit kerja dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi. Jadi mungkin itu, dan sampai sejauh ini belum ada komplain atau apa menyatakan bahwa mereka tidak betah. Sama seperti sekolah-sekolah ikatan dinas lainnya, sudah ada puluhan dan menempati jabatan-jabatan mulai dari eselon 4, eselon 3, bahkan sampai eselon 2 sudah ada beberapa, salah satunya yang tamatan dari STPDN. Kalau dari APDN itu sudah banyak, sudah sangat banyak. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang sekolah ikatan dinas itu ketika dimanapun ditempatkan, mereka tetap dengan tekun, bahkan sampai mengakhiri masa tugasnya sampai pensiun di Kabupaten Kutai Barat ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Adik Vita Ayu. Betul. Selanjutnya, kita akan membacakan pertanyaan kedua ya Bapak, mohon izin. Dari Fadli, apakah sudah bergabung? Kalau sudah bergabung bisa langsung raise hand agar bisa kita pin. Atau mungkin masih manggung dengan Yoyo kali ya? Oh, Fadli Padi itu. Oh, Fadli Padi, siap. Gimana Mas Fadli, sudah bergabung ke dalam ruangan Zoom? Kalau belum, mungkin kita sampaikan aja pertanyaannya, Kariza. Silakan. Izin Bapak, kami bacakan pertanyaannya. Berapa perkiraan THP yang diterima oleh CPNS dan budaya apa yang harus diperhatikan di Pemkab Kutai Barat? Silakan Bapak untuk dijawab pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Ibu menyampaikan dari pertanyaan adik Fadli tadi ya. Kalau pertanyaannya terkait dengan besaran TPP untuk adik-adik lulusan ini sesuai dengan ketentuan yang ada, ini masuk kategori level 6. Jadi kalau saya sebutkan saja rupiahnya itu kurang lebih 5.938.000 karena masuk kategori jabatan level 6. Nah ini untuk TPP. Kemudian untuk ya tunjangan fungsional di auditor ya. Ini kalau di auditor tunjangan fungsional kurang lebih 400.000. Kemudian kalau untuk yang di dinas atau OPD lain nanti akan menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur besaran tunjangan fungsional dan termasuk nanti di jabatan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan ketika sudah memang ditempatkan di Kabupaten Kutai Barat. Untuk tambahan-tambahan lain tentu mungkin muncul pertanyaan, kalau kami ditempatkan, kami orang baru, kami belum memiliki teman, kami belum memiliki keluarga, tidak ada orang yang dikenal, tentu akan sulit bagi kami untuk mendapatkan tempat. Pemkab akan menyiapkan fasilitas penyewaan untuk rumah dulu, untuk tempat tinggal dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ketika ditempatkan dalam 1 tahun untuk akomodasi, Pemda akan menyiapkan kepada adik-adik yang akan ditempatkan. Nah setelah itu nanti, ya ini akan menjadi tanggungan masing-masing adik-adik, karena tentu dalam kurun waktu tersebut terjadi penyesuaian, sudah melihat kondisi, dan juga akan mencari tempat. Ini sama juga seperti teman-teman lain yang dari institusi vertikal yang ditempatkan di Kabupaten Kutai Barat. Cukup panjang kita memberikan jaminan atau kita akan menanggung untuk akomodasinya 1 tahun. Kalau teman-teman dari lain itu paling lama hanya 3 bulan, setelah itu akan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. Demikian Ibu atau Adik Fadli dari kami terkait dengan pertanyaannya. Oh ya,
terkait dengan batasan budaya yang harus diperhatikan di sini, ya perlu saya sampaikan bahwa tadi dijelaskan oleh Pak Inspektur, mayoritas penduduk Kabupaten Kutai Barat yang dikategorikan penduduk asli adalah suku Dayak. Nah, saya sendiri suku Dayak asli dari BKAD ini semua kami dalam ruangan ini suku Dayak asli produk Kabupaten Kutai Barat terkecuali Pak Inspektur. Tetapi Pak Inspektur adalah saksi hidup kalau bicara tentang bagaimana keterbukaan kami terhadap masyarakat yang ada. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kita semua mempunyai hak yang sama di Kabupaten Kutai Barat ini untuk berkreasi, untuk menempati posisi kedudukan berusaha di Kutai Barat. Jadi kita sangat menghargai potensi dan kompetensi orang. Jadi siapa yang memiliki potensi dan kompetensi, silakan dia berkuasa atau berkreasi di Kabupaten Kutai Barat, tidak ada sama sekali. Tetapi tentu kearifan budaya lokal, karena namanya mayoritas masyarakat adat, ada etika-etika yang ketika kita hidup bermasyarakat di lingkungan, kita hidup di luar jam kerja, ya ini kita harus pahami dan harus hormati. Tetapi tidak ada pelarangan-pelarangan yang lain yang mungkin tadi seperti Pak Inspektur sampaikan, bahwa orang Dayak makan orang Dayak bunuh orang, nyembelih orang, memberi sampah. Tidak ada sama sekali. Dan itu sudah cerita-cerita lalu dan sangat modern kita sekarang, sangat modern. Jadi tadi kalau kita lihat di profil, itu profil tahun 2021 dan tentu dibuat di awal-awal 2021. Perkembangan dalam kurun waktu 2 tahun ini sangat besar. Jadi gambaran kita, ya saya juga kebetulan kuliah di Jogja dulu. Jadi kalau saya membandingkan bahwa apa yang saya rasakan sekarang di Kabupaten Kutai Barat, ya sama seperti saya tinggal di kota. Jadi tidak ada persoalan ketika saya tinggal di kota, ketika saya tinggal di Kutai Barat ini sama. Apapun bisa kita raih, fasilitas itu sudah sama seperti yang kota miliki. Hanya persoalannya saja kami jauh dari kota, itu saja. Tetapi beberapa waktu ke depan, rekan-rekan yang tinggal di luar Pulau Kalimantan, kami akan sebut sebagai orang daerah. Kamilah yang orang ibu kota nanti. Kalau sekarang ini kan Jakarta itu ibu kota, kita di daerah disebut orang daerah. Sementara nanti terbalik, Pak. Kita akan menyebut orang Pulau Jawa, orang Sumatera, orang Irian, Papua, Maluku, Sulawesi sebagai orang daerah. Kita orang Kalimantan ibu kota. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Henderman atas paparannya dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang masih penasaran ya, Bapak-Bapak. Mungkin mohon izin Bapak, kami juga masih ingin sekali ngobrol dengan Bapak sekalian, cuman karena waktu yang memisahkan kita ya, Karisa ya, sedih ya. Jadi mohon izin kami cukupkan sampai di sini ya Bapak. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas keikutsertaannya dalam KLP Fest, dan terima kasih untuk arahan Bapak dan paparan Bapak barusan. Terima kasih Bapak. Baik, untuk sesi 2 sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke sesi 3, yaitu dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo setelah break berikut.